Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kembali lagi di Islami Twinda, jamaah Islami Twinda yang dirahmati Allah. Masya Allah yang baru bergabung nih, kita ingatkan lagi. Hari ini kita membahas tentang tema yang luar biasa. Temanya adalah kesalahan-kesalahan yang sering diremehkan wanita. Nah, ini sekarang kita lanjut lagi. Tadi sebelum iklan kita bahas sama guru kita Ustazah Lulung, bicara masalah tentang make up. Dalam berdandan. Kalau wanita itu kan, kalau kata Ustadz Maulana guru kita, berwarna tapi tak berbau. Kalau laki-laki berbau tapi tak berwarna. Tapi bukan bau ini ya, ketiak ya, maksudnya misalnya nggak enak juga. Jadi ini bagaimana penjelasannya supaya perempuan-perempuan yang di rumah juga yang lagi nonton Islami Twinda ini nggak salah dalam hal bermake up. Yang nggak boleh tuh yang kayak gimana, yang boleh bagaimana. Mohon izin penjelasannya, tafadhol. Baiklah, mohon izin Ustadz, Kak Fadli, Ustadz Syam. Jamaah! Oh jamaah! Alhamdulillah. Jadi kalau kita ngomongin wanita tidak jauh daripada make up atau parfum. Jadi ngomongin make up nih, Make up atau make up? Make up. Make up. Jadi kadang-kadang ada pakai parfum, ya kan? Jadi pemirsa yang dirahmati Allah, kalau kita ngomongin parfum, katanya perempuan nggak boleh. Emang nggak boleh berlebihan. Kalau sampai yang namanya melewati laki-laki yang bukan mahram, terus sehingga menghayal yang bukan-bukan. Tapi di sini nyatakan adalah yang tidak boleh menurut Abu Musa al-Asy'ari adalah kalau kita berlebihan. Bahkan dari Yahya bin Judah bahwasanya orang wanita kalau pakai parfum yang berlebihan sampai yang namanya membuat laki-laki macam-macam lah pikirannya, itu yang diharamkan. Tapi kalau menurut hadis dari Anas bin Malik, parfum wanita itu kan memang seperti tadi yang dikatakan oleh Kak Fadli. Dia itu yang namanya warnanya tidak tercium, itu artinya tidak tercium wanginya tapi dia berwarna. Kalau untuk yang namanya perempuan lebih soft, lebih lembut seperti itu. Jadi kalau namanya parfum itu boleh, daripada kita nggak pakai parfum, kemudian kita mungkin salaman atau kita ke majlis taklim, terus kita berpelukan, gimana kabarnya, terus ada bau yang nggak sedap, kan jadi gibah. Ih, tuh orang bau amat sih, tambah dosa lagi, ya kan? Jadi kita juga harus hati-hati. Innallaha la yuhibbul musrifin. Allah tidak suka yang berlebihan. Ini parfum. Yang kedua, make up ya. Make up ini ada dua macam. Ada yang memang dia tebel, ada juga yang tipis. Yang tebel sampai menghalangi wudhu. Apalagi kalau kita memakai yang namanya make up ini yang waterproof ya. Ingat waterproof ya. Waterproof, tanah air. Jadi kalau kita berwudu air nggak masuk. Nah, ini ada dalam hadis dari Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah melihat seorang lelaki berwudu, kemudian dia tidak membasuh salah satu tumitnya, maka Nabi bersabda, wailul lil aqabi minan nar. Celakalah tumit yang tidak dibasuh karena dia tidak terkena air. Jadi kalau ada anggota badan wudu ini tidak terkena air, maka wailul, maka celakalah menurut hadis dari kitab Fathul Bari. Jadi kalau ada anggota tubuh kita, apalagi di muka nih ya, pemirsa nih ya, kagak kena namanya air, ini takutnya jadi kesalahan yang berulang-ulang. Kalau kita pakai celak mata boleh, yang penting tidak waterproof. Pakai bedak boleh, tipis-tipis saja, kan udah cantik. Iya, termasuk itu Zaza ini yang di kuku. Kutek. Nah, memang walaupun ada sekarang ya kutek itu Pak Ustadz ada kata kutek halal dari tumbuh-tumbuhan. Ya kalau memang itu memang sudah ada fatwa ulama mengatakan halal, silakan saja. Tapi kita kalau memang itu tidak halal, jangan. Berhati-hatilah sebagai wanita. Aku wanita yang sedang jatuh cinta pada apa? Pada make up. Tapi jangan sampai berlebihan. Apalagi nih selain make up, selain yang namanya segala macam ya kan. Di sini juga yang namanya, pokoknya kita ini sebagai wanita harus hati-hati. Tanyalah kepada suami kita yang pada punya suami. Kalau yang nggak punya suami mungkin ada single parent ya kan ya. Tanya sama ibunya yang berpengalaman. Ini boleh nggak sih gitu? Masa kita nggak bisa baca? Ini waterproof atau tidak ya. Jadi kalau kita ngomongin masalah make up ada di dalam surat Al-A'raf ayat 31. Bahwasanya Allah tidak mengharamkan perhiasan. Yang Allah haramkan adalah kezoliman. Yang Allah haramkan adalah ketika kita berbuat jahat kepada orang lain. Tapi yang namanya perhiasan silakan, yang penting tidak berlebihan. Sekali lagi maaf, tidak berlebihan. Jangan sampai maaf nih, harga make up lebih mahal daripada sedekahnya. Tunggu dulu, kan ada juga make up yang bersumber dari yang haram kan? Iya, ada juga. Ada zat-zatnya. Tapi ini kecilnya paling nggak tomboy dulu nih. Kecilnya. Orang kalau nyanyi perempuannya, aku wanita nih ya. Aku wanita. Oh iya juga sih. Jadi saya gimana Iya juga ya, kalau ya. Kalau laki-laki kan begini. Kalau cewek kan biasanya yang anggun gitu ya. Masya Allah. Kita lanjut, terima kasih banyak. Sekarang Ustazah Lulung atas penjelasannya. Nah sekarang buat jamaah Islami Twinda yang ada di rumah. Jamaah! Nah pasti kan buat perempuan ya kan, semakin bertambahnya umur, rambut itu kan nggak mungkin cuma satu warna lagi. Iya, ngomong umur jangan mukanya ke saya
dong, Pak. Harus ini aja ya. Kayak mau tahu sih Ustadz Maulana. Jadi semakin bertambah umur nih Ustadz Maulana, wanita itu kan pasti kan rambutnya akan berwarna-warni. Akan berwarna. Ada warna putih gitu ya kan. Ada yang agak kecoklat-coklatan, yang sebentar lagi jadi putih, ada yang masih hitam. Ada suami ada yang bilang begini mungkin ya kan. Aduh mah, kamu kayaknya kalau begitu rambutnya kelihatan tua, tahu cat aja cat hitam biar kelihatan muda terus gitu. Nah itu bagaimana? Boleh nggak tuh perempuan mewarnai warna hitam? Padahal kan harusnya warna-warna lain. Mohon izin penjelasannya Ustadz. Masya Allah, tabarakallah. Izin semuanya, Bunda dan Ustaz Sam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ingat satu hal buat kita, kembali dua hal yang harus dilihat dari sini berkaitan dengan mencat rambut. Kaitannya ingat, mohon maaf, ketaatan akan perintah Allah. Sekali lagi, ketaatan akan perintah Allah. Jangan pernah merubah. Ini ya, hati-hati. Jangan sampai merubah. Dan jangan sampai menipu. Nah ini. Kata dua ini yang harus diperhatikan. Jangan merubah, jangan menipu. Khawatirnya ketika kita menipu akan menghadirkan kezaliman, akan menghadirkan kekecewaan. Perihal tentang mencat, sudah sepakat. Janganlah mencat dengan warna hitam. Ya, ada henna. Nah, Henna itu bagus. hennanya warna hitam. Henna kan coklat. Ada yang warna hitam. Bergendi. Ya, agak-agak gimana gitu. Biru-biru gelap. Itu sebenarnya henna itu kan bisa menguatkan. Kuku bisa jadi kuat, kulit jadi bagus. Sebenarnya henna itu, makanya orang itu menggunakan henna di tangan. Kenapa di tangan? Itu sebenarnya menguatkan, apalagi juga rambut sebenarnya. Jadi ada memang hal disimpan di rambut kayak minyak. Itu sebenarnya bagian daripada pengobatan. Kalau kaitan dengan pengobatan masih aman. Tapi kalau kaitannya dengan sesuatu untuk menipu, itu yang berbahaya. Pertanyaan Mas Fadli nyeletik juga nih. Gimana kalau yang minta itu adalah suami terhadap istri? Ingat, tidak ada ketaatan dalam kemaksiatan. Tapi dalam hal ini, pernah kejadian terjadinya perang. Peperangan, maka Rasulullah memerintahkan yang putih-putih rambutnya kan, banyak ada sahabat yang putih itu diwarnai supaya kelihatan masih muda. Oh, strategi. Kalau strategi itu masih aman, bukan tujuannya untuk menipu, namanya strategi. Kelihatannya menipu, tapi sebenarnya itu adalah strategi. Maka dalam hal ini wanita yang mencat rambutnya dan suaminya minta, itu kan aurat kan? Siapa sih yang mau lihat kecuali suaminya? Iya. Nah, jadi tidak ada tujuannya untuk menipu, tapi hanya untuk membahagiakan. Maka sebagian ulama berpendapat berkata itu diperbolehkan karena dia melakukan itu untuk suaminya dan bukan buat orang lain. Dan itu pun terjadi di dalam kamar. Hanya di dalam kamar, tidak ada niatnya. Kan perempuan walaupun di rumah kan pasti dia tutup rambutnya. Karena rambut bahagian daripada aurat yang tidak memungkinkan untuk dilihat oleh orang lain. Maka jatuhnya aman. Cuma dalam hal ini, kalau ada tujuannya untuk menipu, tujuannya untuk mengelabui, tujuannya untuk mengambil manfaat atau kesempatan dalam kesempitan, ini bahaya. Ketahuilah, lebih baik taat kepada syariat, taat kepada agama. Dunia ini sebentar ini. Sebentar saja ya Allah. Kenapa kita tidak taat? Ini godaan-godaan, ujian-ujian itu sebagai apa? Untuk melihat kualitas keimanan kita. Bagaimana kita memperhatikan. Makanya alhamdulillahirrahmanirrahim, kalau sedari dini kita ajarkan tentang agama, tentang sesuatu yang syariat, yang boleh dan tidak boleh. Walaupun ada pembolehan hanya dalam keadaan darurat. Tuh 2, 3 darurat. Tapi sebaiknya lebih baik jangan, karena rambut putih itu adalah mahkota, cahaya di hari kemudian. Iya, pas lagi Nek, salah istriku ternyata rambutnya duluan yang keluar tadi katanya gitu ya kan. Itu bahaya juga. Suami tukang bercanda lagi. Kita aja terima kasih banyak Sakit hati, dipanggil nenek. Yang ada 2 minggu nggak beku sapa dia. Ya kita lanjut lagi Jamaah Islami Tinda yang ada di rumah. Sekarang waktu kita membacakan pertanyaan yang masuk yang ada di sosial media Islami Tinda. Kalau gitu langsung aja kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Oke, langsung aja kita masuk ke pertanyaannya dari Instagram Hamba Allah. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, saya sering dikatain sama temen kalau mata saya
kayak kucing. Soalnya saya pakai soft lens berwarna gitu. Boleh nggak sih Ustadz pakai soft lens berwarna? Nah ini Ustadz Lulung nih, bagaimana? Boleh nggak nih? Matanya kayak Pakai kucing. soft lens, jadi matanya biru, darah biru gitu ya. Ya, Beda lah, baik. orang mata ke darah biru. Gitu ya. Jadi kalau kita ngomongin soft lens itu tergantung kegunaannya sih. Kalau inamal amal biniat, kalau misalnya niatnya memang pengganti kacamata, wah, nih kita kan yang namanya mungkin kita ada syuting atau mungkin kita ada apa sih tampil gitu ya, Iya. jangan pakai kacamata, maka dia ganti dengan soft lens sebagai kegunaan itu tadi obat, ya kan? Tapi kalau hanya sekedar maaf ngetren saja, ya kan, nggak ada juga manfaatnya, ya, maka itu mungkin bukan dilarang sih, tidak dianjurkan. Iya. Karena apa? Kok kayaknya itu tadi ya, maaf maksudnya menipu. Kan mata aslinya kan maaf, hitam. Kenapa jadi Bukan warna-warni? hitam, coklat. Oh iya Coklat coklat. gelap, ya. Oh iya gitu. Nggak ada ya. mata hitam gitu. Jadi di dalam surat Jarang. hitam ini hitam nih, hitam Bukan saya. hitam, itu coklat tua. Oh coklat Iya. tua. Jadi kalau dalam surat Al-An'am dinyatakan innallaha la yuhibbul musrifin. Jadi Allah tidak suka kalau kita berlebihan. Jadi kalau kita kegunaannya memang sebagai pengganti kacamata, silakan monggo. Alhamdulillah. Lillah. Gitu. Lu pakai kacamata nih. Iya kacamata. Saya buka, nggak kelihatan. Pakai lagi kelihatan. Takutnya nggak bisa baca. Kita lanjut lagi ke pertanyaan yang berikutnya dari Instagram Nursel_Rajapati. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya. Aurat wanita itu kan seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Satu hal yang sering dilupakan adalah bagian kaki. Sering kali kaki dibiarkan terbuka, tidak memakai kaos kaki atau meskipun kerudung dan pakaian sudah menutup aurat dengan baik. Terkadang pula saking tergesa-gesanya atau terburu-buru atau lagi malas atau apalah sehingga membiarkan aurat kita terbuka. Padahal sebenarnya kita tahu bahwa hal itu adalah satu dosa. Dan kiat-kiat apa saja yang bisa dilakukan oleh para wanita agar senantiasa terhindar dari hal tersebut? Kaos Syukron, Ustadz Ustazah. Ustadz Syam, mau izin dijawab nih. Boleh nggak pakai kaos kaki kalau lagi sholat gitu segala macam? Nggak pakai kaos Ustadz Syam. kaki, Ya. pakai kaos kaki. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat guru-guruku Ustaz Maulana, Ustaz Lulu, Mas Fadli serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, permasalahan aurat wanita. Permasalahan aurat wanita sebahagian ulama itu berbeda pendapat. Namun mayoritas pendapatnya adalah aurat seorang wanita adalah seluruh tubuhnya kecuali telapak tangan dan bagian daripada wajahnya. Ada juga pendapat lain yang mengatakan seluruh tubuhnya, pokoknya seluruh tubuhnya gitu, tidak ada pengecualiannya, subhanallah. Ada lagi yang mengatakan bahwasanya kecuali bahagian yang biasa terlihat sebagai yang memakai perhiasan, maka kaki pun tidak termasuk dalam aurat. Namun ternyata Syekh Ali Jum'ah, ya, Ketua Majelis Fatwa Mesir, mengatakan mewajibkan kepada kita umat Islam, kepada kaum muslimin wal muslimat untuk menghindari yang namanya perbedaan pendapat yang bisa menimbulkan fitnah. Sehingga bagaimana caranya agar kita mengurangi untuk berinteraksi dengan perbedaan pendapat tadi. Jadi kalau misalnya yang paling aman adalah menutup seluruh tubuh termasuk diantaranya kaki dengan cara menggunakan kaos kaki, walaupun tidak semua ulama mewajibkan menutup kaki dalam keadaan sholat ataupun di luar sholat, namun ternyata kalau menutupnya adalah sangat minim perbedaan diantaranya, maka wajib kita untuk menghindari perbedaan tadi dengan cara menutup kaki. Dengan cara menghindari perbedaan tadi dengan cara menutup kakinya dengan kaos kaki. Apakah boleh tidak dengan kaos kaki? Yakni hanya dengan menggunakan mukena. Kalau mukenahnya menjulur ke bawah dan menutup pada saat dia ruku dan sujud, maka itu lebih baik baginya. Namun kalau ada orang misal dalam keadaan sholat, ternyata keadaan sholat tersebut ternyata dia tidak memungkinkan untuk menggunakan kaos kaki, lalu dia pun mau mengulangi sholatnya karena dia sadar bahwa tersingkap tadi kakinya secara tidak sengaja ketika dalam sholat. Kalau masih ada waktu sholat maka diulangi. Tapi kalau tidak ada lagi waktu sholat maka dima'fukan tadi karena hanya sekedar menjadi makruh sholatnya menurut sebahagian daripada pendapat fikih. Namun kembali lagi bahwasanya kita sebagai seorang muslim wajib untuk menghindari yang namanya ikhtilaf. Apa yang menjadi perbedaan pendapat, apa yang menjadi perselisihan, apa yang menjadi perdebatan sebaiknya kita hindari.
kalau tidak diharamkan menggunakan kaos kaki, maka jauh lebih baik menggunakan kaos kaki. Kenapa? Karena ketika menggunakan kaos kaki, yang mengatakan sunnah aman, yang mengatakan tidak wajib aman, yang mengatakan wajib juga aman. Jadi semua aman pendapatnya. Kenapa? Hanya dengan sesuatu yang simpel tadi, dengan menutup seluruh tubuh termasuk diantaranya kakinya. Maka bagaimana kiat-kiatnya agar seorang wanita senantiasa berusaha untuk menjaga auratnya ketika sholat ataupun di luar sholatnya? Maka yang pertama tadi sebenarnya penyebabnya adalah karena terburu-buru. Jangan sampai terburu-buru. Yang pertama, siapkan semuanya dengan baik. Kalau kita sudah menganggap sesuatu itu adalah wajib, pasti kita akan menjadikannya prioritas kita. Seseorang telah berjalan jauh, bahkan berpuluh kilometer, bahkan berkilo-kilometer dari rumahnya, dia lupa dengan dompetnya, dia lupa dengan handphonenya, mesti dia akan pulang ke rumahnya untuk mengambil handphonenya. Bagaimana mungkin? Karena dia khawatir tersesat di dunia kalau nggak bawa handphone. Nah ini dia lupa bawa kaos kakinya, bahaya, bisa jadi tersesat di akhirat. Kalau yang tersesat di dunia saja dia bela-belain pulang ambil, apalagi yang bisa membuatnya tersesat di akhirat, termasuk diantaranya kaos kakinya. Wallahu ta'ala. Makasih banyak Ustaz. Sama-sama Ustaz Fadli. Mau kemana ini? Ustaz dulu. Ntar dulu kalau mau mandi ntar aja habis lah. Ih, siapa yang bilang mau mandi? Orang saya udah mandi, ini saya nanti mau praktek. Praktek Kan kita apaan? ngomongin mandi wajib, mandi junub. Praktek saya. Masa saya bawa mandi saya syuting gimana sih? Jangan praktek di sini juga Ustaz. Ntar Ya, jangan. di sini aja. Kalau bahasan nih lah studio. Udah kan di sini aja. Ya udah ya Allah, Gimana ya sih? dia ngomel. Saya Ya udah mau- jamahin di rumah jangan kemana-mana biar aja Bisa, deh. Ya kita lanjutin setelah yang satu ini, nanti kita cari solusinya tetap di Islami Tinda. Jamaah oh jamaah, alhamdulillah. Saya mau dimandiin. Saya udah mandi.